Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini sebelum mengawali pembelajaran, kita akan melanjutkan dulu KD-KD yang sudah Bu Ida sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun hari ini karena kalian belum kenal, belum tahu bagaimana figur Bu Ida, ya, maka hari ini Bu Ida ingin memperkenalkan terlebih dulu. Nah, hari ini kalian juga akan mengetahui bagaimana wajah dari guru bahasa Indonesia. Nah, hari ini Bu Ida memperkenalkan diri. Nama saya Bu Sri Roidasari, sering dipanggil Bu Ida. Nah, perkenalan hanya singkat saja anak-anak. Nanti karena pembelajaran ini pembelajaran jarak jauh, maka kita langsung bisa melanjutkan materi yang sudah Bu Ida sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang kedua, yaitu kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, di samping itu nanti kalian juga akan mempelajari KD 4.2, bagaimana menyajikan atau menulis teks deskripsi. Nah, baiklah. Pada pembelajaran kali ini, Bu Ida akan mengajak kalian benar-benar belajar mengenai teks deskripsi secara detail, di mana dengan harapan pembelajaran ini Ibu sampaikan kepada kalian untuk mengajak kalian yang pertama merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, yang kedua itu tadi yang pertama, yang kedua menentukan kaidah kebahasaan teks deskripsi, yang ketiga menyajikan atau menulis data, gagasan dan kesan bentuk dalam bentuk teks deskripsi, dan yang terakhir nanti harapan Bu Ida dari pembelajaran ini kalian mampu mendeskripsikan objek teks secara tertulis. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini, Bu Ida akan mengajak kalian untuk mempelajari terlebih dulu bagaimanakah struktur teks deskripsi itu. Nah, anak-anak, kalian harus tahu bahwasanya teks deskripsi itu memiliki 3 unsur pembangun. Yang pertama, unsur pembangun identifikasi. Bagaimanakah unsur identifikasi ini? Unsur identifikasi itu merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Nah, bagian identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa juga berisi tentang lokasi, atau mungkin sejarah lahirnya, bahkan makna dari nama objek tersebut. Nih, bisa juga anak-anak, identifikasi ini menyampaikan tentang pernyataan umum dari sebuah objek yang hendak kalian pelajari, kalian amati. Nah, bagian yang kedua ini yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan penjelasan secara detail atau rinci mengenai topik yang akan dibahas. Nah, teks deskripsi bagian itu berisi perincian bagian objek, tetapi di
diperinci berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Ingat anak-anak, bahwasanya perincian itu dapat berisi apa yang bisa kalian lihat. Contoh, mengenai bagian-bagiannya, komposisi warnanya, seperti apa sih objek yang dilihat menurut kesan kalian sebagai penulis nantinya. Nah, perincian itu anak-anak juga dapat berisi mengenai rincian apa yang bisa didengar. Contoh, suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, ya, untuk membandingkan dengan apa. Nah, anak-anak, jangan lupa bahwasanya perincian itu juga dapat berisi apa yang bisa dirasakan oleh kita sebagai penulis dengan mengamati sebuah objek. Nah, yang ketiga ini merupakan bagian penutup ini. Nah, bagian penutup ini seringkali disebut juga dengan bagian simpulan atau kesan umum. Nah, bagian penutup ini anak-anak biasanya disertai dengan pendapat-pendapat dari penulis. Nah, di dalam teks deskripsi kita tahu bahwasanya sebuah teks deskripsi itu ada pengelompokan atau penggolongan, di mana teks deskripsi strukturnya tadi ini terdiri atas deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu bisa dikembangkan ya, agar teks deskripsi bisa betul-betul terwujud sesuai dengan kehendak penulis. Nah, untuk pengembangannya kita bisa mengenal dari jenisnya. Yang pertama anak-anak, deskripsi bagian itu bisa dikelompokkan berdasarkan ruang. Nah, bagaimanakah deskripsi bagian berdasarkan ruang ini? Deskripsi ini bisa berisi bagian-bagian ruang suatu objek yang dideskripsikan. Misalnya, ya, kita sebagai penulis bisa mendeskripsikan bagian pintu masuk, ya, bagian tengah, mungkin juga bisa bagian belakang dari sebuah objek yang kita amati. Nah, perincian ruang ini juga bisa disebut nama ruang atau bisa diberikan nama sebutan ruang-ruang dan ciri-cirinya. Kedua, bisa dilihat berdasarkan bagian anggota, bagian-bagian objeknya. Nah, bagian ini anak-anak berisi perincian mengenai bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, kalau kita jalan-jalan ke laut, ke pantai, maka kita akan mengamati objek pantai. Nih, contoh, pantai itu bisa digambarkan dengan bawah lautnya. Bagaimana gambaran bawah lautnya? Kemudian bibir pantainya, ombaknya, pasirnya, atau mungkin pemandangan tumbuhan dan hewan pantainya. Yang ketiga, ini deskripsi bagian juga bisa didasarkan pada proses sesuatu yang berlangsung. Bagian ini bisa berisi perincian bagian awal. Setelah itu mulai meningkat. Setelah meningkat, pada intinya, puncaknya, misalnya ini penulis mendeskripsikan awal pementasan, bagaimanakah puncak adegannya, mulai buruk dan bentuknya. Dan yang keempat, ini deskripsi bagian berupa pemfokusan. Anak-anak, deskripsi bagian ini berisi bagian yang disukai dari bagian
yang dideskripsikan. Contohnya bagian yang paling saya sukai, misalkan di sekolah kalian ada perpustakaan, itu apa? Nah, misalnya ruang bacanya, bagaimana desain unik dengan cat merahnya, cat cerahnya, bisa hijau atau sesuai dengan selera, itu akan memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, sekarang cobalah kalian perhatikan bahwasanya ibu di sini sudah mempersiapkan kalian salah satu contoh bentuk teks deskripsi. Kalian baca dan kalian pahami bagaimanakah bagian struktur teks deskripsi yang sudah ibu sajikan. Di sini pada teks ini memang sengaja tidak pilah-pilahkan untuk mengetahui bagian struktur teks tersebut. Identifikasi, ini bagian identifikasinya di mana? Nah, ini perhatikan. Sebuah bangunan dengan arsitek modern berdiri dengan tegak di ujung jalan. Bangunan itu adalah rumahku. Ukuran rumahku tidak besar dan tidak kecil. Ukurannya lumayan sesuai untuk keluarga kecilku. Ini merupakan gambaran umum, gambaran umum bahwasannya teks ini memberikan paparan sebelum mengacu pada inti objek yang kita amati. Jadi merupakan pengantar saja. Nah, yang merupakan intinya di sini anak-anak, yaitu pada bagian deskripsinya. Nah, bagaimanakah deskripsinya? Nah, dinding rumahku berwarna biru, halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau. Di depan halaman ada pohon mangga yang sedang berbuah tetapi belum masak. Jumlah ruangan di rumahku ada 4 ruang. Keempat ruang tersebut adalah 2 ruang tidur beserta kamar mandi di dalamnya, sebuah ruang tamu dan sebuah ruang makan dan dapur yang bergabung menjadi satu. Nah, di sini yang disebut dengan bagian deskripsi. Deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini merupakan penjelasan secara rinci, secara detail, secara lengkap dari objek yang kita amati. Nah, bagaimanakah dengan bagian yang ketiga, yaitu penutupnya? Ini memberikan kesan simpulan dari objek yang kita amati. Ya, rumahku memang tidak mewah, namun cukup untuk menampung seluruh anggota keluargaku. Aku sangat bersyukur memiliki rumah ini. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan teks deskripsi. Teks deskripsi yang baik itu memuat 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui dengan membaca dan memahami contoh teks yang ibu sudah sajikan tadi, nah sekarang ini giliran kalian untuk mencoba belajar berlatih menentukan struktur teks deskripsi. Nah, baiklah anak-anak, teks inilah yang harus kalian pahami. Kalian baca, sebelum kalian pahami baca dulu. Nah, setelah itu kerjakan sesuai dengan perintah yang sudah ibu berikan. Selamat mencoba, mudah-mudahan penjelasan yang ibu sampaikan meskipun singkat ini bisa memberikan manfaat buat kalian, sehingga kalian pun juga akan memahami dan mengerti bagaimana struktur teks deskripsi. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.